Terus untuk membuat kelompoknya itu, untuk cara-caranya pengajuannya itu kita cari teman-teman dulu di desa yang mau kita ajukan. Seperti contohnya untuk desa Balukang, berarti KTP-nya tidak bisa dari Balukang 2, berarti yang kita campur. Tidak boleh campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bundesma Sejol dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang barokah. Alhamdulillah sahabat, pada pagi hari ini kita akan buat video tentang gimana sih caranya menjadi nasabah Badan Usaha Milik Desa Bersama Mandiri Sejahtera Sejol EKD, atau bahasa kasarnya kurang lebih gimana sih caranya minjam uang di Bundesma. Nah, kali ini kita akan sampaikan semuanya karena begitu banyak yang bertanya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kami mohon kepada sahabat semuanya tolong bantu channel ini agar lebih berkembang dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman agar bisa, siapa tahu ada teman-teman yang ingin membutuhkan penambahan modal, bisa langsung ke Bundesma. Jadi mohon agar dibantu untuk menambah subscriber, karena dengan subscriber yang begitu banyak, yang akhirnya membuat kami untuk tidak bosan-bosan membuat konten-konten yang bermanfaat untuk sahabat Bundesma semua. Nah, hari ini kita akan bersama dengan Direktur Utama Bundesma Mandiri Sejahtera Sejol EKD, dan nanti Ibu Rismawati yang akan menyampaikan langsung secara mendetail. Adapun kekurangannya nanti kita akan tambah. Baik, langsung saja, seperti apa caranya untuk menjadi nasabah di Bundesma? Silakan. Ya, baiklah teman-teman Bundesma. Untuk menjadi nasabah di Bundesma itu kita perlu membuat kelompok. Terus untuk membuat kelompoknya itu, untuk cara-caranya pengajuannya itu kita cari teman-teman dulu di desa yang mau kita ajukan. Seperti contohnya untuk desa Balukang, berarti KTP-nya tidak bisa dari Balukang 2, berarti kita campur. Tidak boleh campur. Kalau untuk Balukang khususnya Balukang, kalau untuk Balukang 2 khusus Balukang 2. Ya. Terus setelah kita kumpul teman-teman yang ingin meminjam ke Bundesma, kita minimal itu 5 orang, bisa lebih dari 5 orang, tapi untuk di bawah 5 orang itu kita tidak bisa menerima pinjaman ke Bundesma. Karena kalau hanya 5 tidak mencukupi. Iya, karena ada pengurus ya. Karena ada pengurus. Ya. Pengurusnya itu ada 3. Ketua kelompok, sekretaris kelompok, bendahara kelompok, dan anggota-anggotanya. Nah, setelah kita buat kelompok, kita bisa datang ke sekretariat Bundesma langsung. Di situ kita sudah menyediakan proposalnya, administrasinya itu sudah kita sediakan dari Bundesma langsung, Setelah bentuk kelompoknya tadi, setelah bentuk kelompok, di situ kita sudah sediakan nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya itu contohnya kelompoknya bunga tulip. Bunga tulip Balukang, di sini sudah tercantum simpan pinjam perempuan SPP. Nama kelompoknya tadi yang sudah Ibu setujui masing-masing. Contohnya tadi bunga tulip Balukang. Terus desanya desa dari Balukang atau dari Balukang 2. Kalau dari Balukang 2 tadi saya sudah sampaikan di awal, berarti tidak bisa dari Balukang 1 ke Balukang 2.
Terus kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya di sini ada apa ini Pak tadi? Pak itu pengantar. Pengantar pengajuan proposal SPP itu di sini dari desa berarti nomor suratnya itu kita minta dari desa. Terus yang bertanda tangan nantinya di sini itu Bu, di sini ada kepala desa bersama BPD-nya yang bertanda tangan. Yang menyediakannya itu dari Bumdesma. Kita tinggal bawa ke kantor desa untuk bertanda tangan. Jadi ibu tidak perlu repot-repot lagi mau ke kantor desa buat sendiri karena sudah kita buatkan. Baiklah Bu, lanjut lagi untuk permohonan kreditnya tadi. Untuk permohonan kredit di sini permohonan kreditnya yang harus kita perhatikan di sini harus ada namanya. Nama apa ini tadi Pak? Nama kelompok apa? Nama kelompok. Terus dusun berapa, desanya, Jadi- ketua kelompoknya siapa? Jadi nama kelompok itu bukan Bumdesma yang siapkannya, Iya. jadi ibu-ibu sendiri yang Ibu punya sendiri kelompok yang- itu yang menyepakati nama kelompoknya apa. Iya. Oke, lanjut. Terus di sini kita tinggal mengisi. Di sini ada sudah jelas di sini Bu ada namanya, alamatnya itu dusun berapa, desa apa, terus ketua kelompoknya. Nah, terus untuk pengajuan awalnya itu Bu, untuk kita dari Bumdesma itu dimulai dari 3 juta. Setelah 1 tahun kemudian, terus kelompoknya bagus, bisa jadi ibu mendapatkan bonus ataupun disebut IPTW. Nah, setelah kita dapat seperti itu, berarti untuk peningkatan pinjamannya bisa dimajukan, ditingkatkan menjadi 5 juta untuk tahun berikutnya, dan seterusnya sampai pengajuan 20 juta. Jadi apa namanya itu, pinjaman awal kalau nasabah baru itu mentok di 3 Mentok juta, di 3 nggak boleh juta. lebih, tapi bisa di bawahnya Bisa di sesuai kemampuan. Misalnya hanya mampu 2 juta boleh dipotong, mampu 3 juta boleh, tapi lebih dari 3 juta tidak boleh karena dia butuh tahapan. Ibarat orang sekolah itu ada kelasnya, kelas 1, 2, 3, dia punya kelas, tergantung ujiannya seperti apa. Ujiannya seperti Kalau lulus atau bagus nilainya ya naik gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk setelah kita sudah buat kelompok, terus sudah administrasinya sudah lengkap itu Bu. Ini kan administrasinya sudah kita buatkan, berarti untuk pelengkap administrasi itu kita cuma butuhkan itu KTP sama apa lagi namanya itu? Jaminan. Fotokopi ya. Fotokopinya ya Bu, Fotokopi fotokopinya. KTP dengan fotokopi jaminan. Fotokopi jaminannya itu, contohnya kalau yang 3 juta itu biasanya kalau dari kita itu BPKB motor. Terus kalau ibu-ibu yang tidak mempunyai BPKB motor bisa dibuatkan ke kantor desa, minta surat di situ Keterangan kepemilikan motor. Ya. Kalau ibu betul-betul punya motor. Ya, tapi tidak ada surat-suratnya. Karena nanti itu kalau kita ke desa itu Bu, di saat surat-suratnya tidak lengkap, tapi motornya ada gitu Bu. Dengan surat jaminan sertifikat Pak ya. Kalau enggak punya BPKB motor ya, bisa jadi surat lain yang berharga lah ya. Surat-surat lain yang berharga. Yang sertifikat ya, gitu. Begitu ya Bu. Atau keterangan jual beli boleh. Keterangan jual beli juga boleh. Terus setelah administrasinya sudah lengkap Bu, sahabat Bumdesma, di sini kita akan verifikasi berkasnya. Verifikasi berkasnya itu di sini kita sudah ada bagian verifikasi berkas itu, nanti dilanjutkan sama Pak Suliman. Di situ nanti ada Pak Suliman yang verifikasi berkas. Setelah verifikasi berkas lolos dan layak, setelah itu kita turun lapangan untuk verifikasi lapangan.
verifikasi lapangan juga nanti Bu, kita sendiri yang turun langsung ke desa ibu tadi, yang siapa rumahnya ketua kelompok atau sekretaris atau bendahara yang mau kita datangi nanti, karena di administrasi nanti sudah tercantum nomor HP-nya ibu yang bisa kita hubungi. Siap kapan dan bisa kita hubungi langsung, Bu, hari ini kita siap verifikasi, kumpulkan anggotanya tadi Bu, tanpa terkecuali, tidak bisa diwakili karena ini kelompok baru, otomatis harus datang semuanya, tidak bisa tidak datang. Kalaupun kelompoknya tadi atau anggotanya tadi ada yang sakit, berarti kita undur dulu verifikasinya. Seperti itu ya teman-teman Bumdesma. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai verifikasi lapangan, kemudian layak, maka dari itu kita siap untuk menyalurkan tadi kelompok simpan pinjamnya, begitu ya Bu. Baiklah Pak. Oke, cuma segitu. Iya ya, Pak. Oke. Jadi kalau melihat penjelasan mungkin ada sahabat-sahabat Bumdesma yang menganggap bahwa itu ribet, padahal sebenarnya tidak ribet. Ya, tidak ribet. Ya, kalau semuanya lancar, nggak ada dirubah, itu nggak ribet. Begitu masuk berkas, diverifikasi, yang penting berkas proposalnya semua sudah ditulis, nggak ada yang berubah-ubah ya. Kemudian mungkin persyaratan seperti lampiran fotokopi dan lampiran fotokopi KTP dengan sama jaminannya, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang salah, itu cepat. Begitu verifikasi berkas lolos, langsung verifikasi lapangan. Selesai verifikasi lapangan, tidak butuh waktu, ya penyaluran. Ya. Gitu. Nanti juga kan kalau sampai di kantor itu Pak dibimbing untuk pengisian administrasinya, tetap dibimbing juga nanti teman-teman. Jadi silakan sahabat Bumdesma Sojol dimanapun berada, khususnya Sojol Kecamatan. Ya, yang mungkin ada yang bertanya, karena memang sering ada yang bertanya tuh gimana prosesnya, ya gimana caranya. Nah, video ini menjelaskan. Jadi kalau mungkin sudah lupa-lupa, buka-buka lagi videonya ini, gimana sih caranya ya. Nah, kalau misalnya ada kurang jelas, silakan aja langsung datang ke kantor atau sekretariat. Nah, ada juga sih yang bertanya itu gimana letak sekretariat ke kantornya. Nah, nanti kita juga akan buat videonya di mana letaknya supaya sahabat itu tidak bertanya lagi. Ya, mungkin itu yang penting yang ingin kita sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan sahabat bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan di video ini ya. Mungkin itu aja ya. Iya. Jadi kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.